Are you ready? Ready! Siapa kita? Kelompok kompas. Siapa kita? COVID-19. 1, 2, 3 ya. Kami dari COVID-19. Jangan dekati kami. Kalau kamu sakit hati, COVID-19. jangan dekati kami kalau kamu sakit hati. Perkenalkan, nama saya Cinula Purba sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zuri Dibir Sunderang sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fira Sofia Purba sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lexi Feliciasinova sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Novia Jelisadani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Raya Situmorang sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maranatha sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai COVID-19. Selamat menyaksikan. Dadah. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus ini disebut SARS-CoV-2. Pertama kali muncul di Wuhan, China pada April 2019 dan telah menyebar secara global, menyebabkan pandemi yang secara berlangsung. Untuk info selengkapnya bisa di-scan. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penularannya terutama melalui percikan udara dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi, serta kontak dengan permukaan yang terkontaminasi virus. Adapun dampak dari COVID-19 bagi kesehatan ialah meningkatnya stres, kecemasan, dan depresi. Di bidang ekonomi ialah meningkatnya pengangguran, di pendidikan, penutupan sekolah, kesenjangan pendidikan. Di sosial, perubahan gaya hidup mempengaruhi interaksi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir pada lingkungan. Tentang itu penurunan emisi dan perubahan perilaku. Gejala long COVID dan penanganannya. Gejalanya itu kelupaan, depresi, sakit kepala, kelelahan, telinga kerap berdenging, nyeri otot, diare, ruam pada kaki, kesemutan, sakit perut, peradangan jantung, nyeri dada, palpitasi, batuk terus-menerus, kehilangan penciuman dan pengecapan, dan demam. Long COVID atau gejala berkepanjangan kerap terjadi kepada beberapa pasien yang telah dinyatakan negatif COVID-19. Berikut ini merupakan gejala penyebab dan cara menangani long COVID-19. Penyebabnya, kerusakan jaringan tubuh oleh virus, terganggunya respon imun, gangguan saraf, kondisi psikologis. Pasien berpotensi long COVID-19, pasien yang merokok, pasien COVID-19 gejala berat berusia lanjut. Yang ketiga, penanganannya, konsultasi kepada dokter, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan rehabilitasi fungsi organ tubuh, menyesuaikan kondisi fisik dan istirahat cukup. Long COVID-19 ini membuat pasien berisiko mengalami kerusakan jaringan tubuh dalam jangka panjang hingga menyebabkan gangguan respon imun dan saraf. Karena itu, mohon jangan lagi menganggap remeh COVID-19. Penanganan COVID-19 adalah upaya terpadu yang terlibatkan banyak strategi dan tindakan dari pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat umum. Pertama-tama, vaksinasi massal menjadi prioritas utama upaya membangun kekebalan kelompok dan minimalkan risiko penularan virus. Pemerintah bekerja sama dengan presiden vaksin dan lembaga kesehatan untuk memastikan akses yang adil dan menyeluruh terhadap vaksin yang bagi semua orang. Selain itu, dukungan dan kerjasama antar negara juga diperlukan dalam menangani pandemi ini secara global. Kolaborasi dalam penelitian, pertukaran informasi, dan distribusi sumber daya menjadi kunci dalam upaya bersama untuk mengatasi COVID-19. Persebaran COVID-19 di dunia. Persebaran COVID-19 di seluruh dunia sangat bervariasi dengan tingkat infeksi dan penyebaran yang dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan pemerintah, tingkat vaksinasi, ketaatan terhadap protokol kesehatan, dan faktor geografis lainnya. Beberapa negara telah berhasil mengendalikan penyebaran dengan efektif, sementara negara lain masih menghadapi tantangan yang besar. Untuk mengetahui COVID-19 dapat di-scan persebaran COVID-19 di sini. Mitigasi COVID-19 terbagi menjadi 3, yaitu mitigasi prabencana, mitigasi pasca bencana, dan mitigasi pada saat bencana. Yang
Yang pertama adalah mitigasi prabencana. Hal yang dapat kita lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun minimal 40 detik, makan makanan yang bergizi, memakai masker jika bersin, istirahat jika sakit. Mitigasi pada saat bencana, yang pertama itu melakukan isolasi selama 14 hari, yang kedua makan makanan dengan gizi seimbang, yang ketiga mengonsumsi obat dan vitamin, yang keempat istirahat yang cukup, yang kelima melakukan tes secara rutin. Dan yang terakhir adalah mitigasi pasca bencana. Hal yang perlu kita lakukan, yang pertama membuat dan mendistribusikan vaksin COVID-19 dapat membantu mencegah penyebaran virus dan mengurangi jumlah kasus dan kematian. Yang kedua, membangun dan mengimplementasikan sistem pengujian dan pelacakan yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengisolasi orang-orang yang terinfeksi dengan COVID-19 sehingga mencegah penyebaran virus. Yang ketiga, membangun program rehabilitasi yang mampu mengembalikan komunitas dan individu yang terkena dampak COVID-19 dan dapat membantu mempromosikan pemulihan dan meminimalkan dampak jangka panjang dari virus. Yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang COVID-19 dan cara virus dapat membantu orang memahami risiko dan tindakan yang perlu diambil untuk melindungi diri dan orang lain. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pelajaran.